Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang decoder, yaitu kalau sekarang kita ingin tambahkan decoder dengan satu line, yaitu enable. Nah, line enable ini adalah sebetulnya satu input tambahan yang berguna untuk mengaktifkan decoder. Ya. Jadi kalau contoh ya, kita bisa set terserah kita ya, kira-kira seperti apa. Misalnya untuk enable sama dengan 1, ya, bisa sama dengan 1, maka decodernya akan aktif. Sedangkan kalau sebaliknya enable sama dengan 0, maka decoder menjadi tidak aktif. Nah, truth table-nya akan menjadi terlihat seperti ini ya. Jadi untuk mungkin dari mulai 0 dulu, kalau encodernya enable-nya sama dengan 0, maka tidak peduli apapun itu X dan Y, maka tidak ada output yang kita bisa lihat di masing-masing output ya, yang bernilai 1. Sedangkan kalau enable bernilai 1, maka kita akan mendapati output sesuai dengan input dari X dan Y-nya. Nah, untuk implementasi ya simply kita tambahkan satu line encoder, enable ya. Nah, sekarang karena ini dihubungkan semua ke gerbang N ya, seperti kita tahu jika apapun itu di N-kan dengan 0, jika enable sama dengan 0, maka semuanya akan bernilai 0. Oke. Nah, jika E sama dengan 1, maka nanti ini akan outputnya ya sesuai dengan input dari X dan Y. Nah, sekarang coba ya kalau kita mau buat ya, ini tambah enable, tinggal kita tambah aja di sini satu line enable. Nah, kalau E sama dengan 0 ya, tidak ada output yang bernilai 1 di sini. Nah, sekarang kalau kita mau supaya ada output sesuai dengan input X, Y-nya, tinggal kita ubah jadi enable sama dengan 1. Nah, ini akan aktif ya atau enable. Nah, sekarang yang tadi kita bahas adalah yang disebut dengan one enable gitu ya. Jadi enable itu decoder akan aktif jika enable sama dengan 1. Sedangkan yang sering ditemui ya di perangkat-perangkat yang ada yang disebut dengan zero enable ya atau complement. Jadi enable-nya itu akan decodernya akan aktif pada saat enable-nya sama dengan 0 gitu ya atau complement. Nah, jadi truth table-nya ini agak kebalikan ya. Jadi kalau sebelumnya pada saat enable sama dengan 0 dia tidak aktif ya, sekarang justru pada 0, pada saat E sama dengan 0, kita akan mendapati output sesuai dengan input X dan Y. Dan saat enable sama dengan 1, jadi tidak peduli apapun itu input X dan Y, maka tidak akan menemukan output ya. Nah, mungkin untuk contoh rangkaiannya ya gampang saja, kita tinggal atau tambahkan di sini, ya, tambahkan di line enable dengan gerbang not. Oke. Nah, sekarang kalau enable 1, maka tidak akan ada output yang kita observe di keempat output decoder ini ya. Baru pada saat kita ubah jadi 0, maka kita akan mendapati output seperti yang sesuai dengan di X dan Y-nya. Oke, nah itu tentang enable ya. Jadi decoder dengan enable. Nah, sekarang kita bisa melanjutkan ini ya. Jadi setelah kita tahu ada decoder dengan enable, nah kita bisa menyusun decoder yang lebih besar ya. Nah, jadi kalau kita ingat ya di pembahasan tentang block level design ya, kita bisa mendesain satu rangkaian logika yang lebih besar ya. Terutama itu nggak bisa kita lakukan kalau misalnya truth table-nya jadi sangat besar ya karena inputnya banyak. Nah, kita bisa menyusun berdasarkan beberapa blok yang lebih kecil. Nah, begitu juga untuk decodernya. Kita bisa membuat decoder yang lebih besar, misalnya outputnya 4 kali 16 gitu ya, atau mungkin 5 kali 32 dan seterusnya, menggunakan beberapa decoder yang lebih kecil. Nah, contoh sekarang kita bisa membuat decoder 3 kali 8 ya, mulai dari 3 kali 8 dari 2 buah decoder 2 kali 4 dengan enable ya, plus 1 inverter. Nah, inverternya buat apa nanti kita lihat. Nah, oke, ini bentuk atau ya katakanlah simbol untuk decoder 3 kali 8. Nah, untuk mendapatkan output yang sama seperti ini menggunakan 2 buah
decoder 2 kali 4 ya, kita gunakan enable sebagai salah satu inputnya juga ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, min terms-nya itu kan WXY pokoknya ya. Jadi apapun itu ya, apakah dia menggunakan komplement atau tidak. Nah, di sini W ini adalah apa namanya nih? MSB ya. Y-nya adalah LSB. Oke. Nah, biasanya urutannya kan MSB itu di depan, ya LSB yang di belakang gitu ya. Jadi untuk yang 4 bintang pertama ya itu kan direpresentasikan oleh decoder yang di atas. Oke. Nah, kita ingin untuk 4 minterms yang awal MSB-nya selalu 0 gitu kan. W komplement. Nah, sehingga W ini ya sebelum dia masuk ke enable maka kita komplement dulu ya. Jadi pada saat W sama dengan 0 lalu kita komplement maka dia berubah jadi 1 ya, maka decoder yang atas yang akan aktif ya. Sedangkan pada saat W sama dengan 0 maka enable-nya ini akan sama dengan 0 ya kan, maka decoder yang bawah menjadi tidak aktif. Jadi yang untuk W sama dengan 0 ya, 4 minterms pertama yang digunakan oleh decoder yang kedua yang pertama. Nah, sekarang jika W sama dengan 1, mungkin saya ganti aja warnanya ya. Untuk W sama dengan 1, nah 1 di komplement jadi 0, maka yang ini jadi tidak aktif gitu kan. Yang aktif adalah yang decoder yang bawah gitu ya. Nah, jadi nanti untuk 100 dan seterusnya sampai 111 yang digunakan adalah decoder yang di bawah. Nah, sekarang juga kita bisa menggunakan jadi setelah kita bisa membuat decoder 3x8, kita bisa gunakan 2 buah decoder 3x8 dengan enable plus 1 inverter untuk membuat decoder 4x16 gitu ya. Prinsipnya sama. Jadi untuk yang line untuk input W ini dihubungkan dengan enable ya. Dan untuk decoder yang pertama ya, kita hubungkan enable-nya ini dari W, kita hubungkan dengan satu gerbang mode ya. Ini untuk mengganti atau memilih decoder mana yang aktif ya. Nah, sekarang saya sudah juga coba menggunakan Logisim ya. Contohnya, nah di sini untuk decoder 4x8, 4x16 menggunakan 2 buah decoder 3x8. Nah, ini 3x8 jadi inputnya 3 bit. Yang di sini ini enable, ini input bitnya. Nah, input bitnya itu dari bit 0 ya. Di sini splitternya 0 sampai 3 ya. Bit 3-nya yang MSB ini yang masuk ke enable. Oke. Nah, pada saat bit MSB-nya 0 ya, maka yang aktif adalah yang atas, yang bawah enggak. Jadi ini biru ini aktif, artinya enggak aktif. Nah, sekarang kita bisa coba ya, kita ubah-ubah nilainya, maka aktifnya juga beda. Ya. Nah, sekarang pada saat bit yang MSB-nya 1, maka yang aktif adalah decoder yang bawah ya. Sedangkan yang atasnya tidak aktif jadinya. Oke, nah jadi mungkin itu ya tentang decoder. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya terkait dengan encoder. Oke, see you in the next video.